Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Nining Arini Suganda, dan kali ini kita akan membahas tentang penulisan daftar pustaka ketika kita sedang menulis suatu karya ilmiah. Baik, ini adalah paparan kedua dari paparan mengenai gaya Vancouver untuk penulisan yang sebelumnya sudah kita jelaskan dalam edisi pertama mengenai buku. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensitasi jurnal dalam penulisan gaya Vancouver. Silakan menyimak dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share-nya. Check it out. Oke, dalam gaya Vancouver, kita menuliskan daftar pustaka untuk jurnal mengikuti urutan sebagai berikut. Urutan pertama adalah penulis atau author, akhiri dengan tanda titik. Kedua adalah judul, dan ini sama seperti penulisan pada judul buku ya, di mana huruf besar hanya pada huruf pertama dari kata pertama dan kata benda apapun, kecuali untuk kata-kata tertentu yang memang harus ditulis secara kapital. Akhiri dengan tanda titik. Urutan selanjutnya adalah nama jurnal, akhiri dengan tanda titik, diikuti oleh tanggal terbit jurnal, kemudian tanda titik koma, volume, dan nomor isu dalam tanda kurung, dan ini tidak diberi spasi. Akhiri dengan tanda titik 2, dan terakhir mencantumkan lokasi atau halaman, dan diakhiri dengan tanda titik. Ini adalah contoh urutan penulisan dalam daftar pustaka menggunakan gaya Vancouver. Penulisnya antara lain Veronese U, Maisonneuve P, Desensi A, titik. Jadi inisial nama tidak diakhiri dengan titik kecuali untuk penulis terakhir yang dicantumkan ya. Dan ini ketentuannya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Judul jurnal yang diacu adalah Tamoxifen, titik 2, an enduring starve. Nama jurnalnya J. Nature Cancer AIDS. Ini sudah melalui proses abreviasi. Selanjutnya tanggal publikasi 21 Februari 2007, dan ini boleh hanya dituliskan tahunnya saja. Volume jurnal 99, nomor isunya 4, dan lokasi halaman dari jurnal yang diacu adalah 258 sampai 260. Yang pertama untuk ketentuan dalam mencantumkan nama pengarang atau author. Pertama, urutkan nama pengarang sesuai dengan yang tertera di dalam jurnal. Kedua, taruhlah nama belakang atau last name atau nama keluarga dari pengarang di bagian depan untuk setiap pengarang. Ketiga, ubah nama depan dan nama tengah yang tertera ke dalam inisial, maksimal 2 inisial sesuai dengan urutan nama depan dan tengah. Kita pelajari dari contoh berikut. Di sini yang pertama nama pengarangnya adalah Arya Wiryanata. Nama tersebut terdiri dari 2 suku kata. Nama depan adalah Arya dan nama belakangnya Wiryanata. Nah, ketika kita menuliskan dalam daftar pustaka, nama belakang ditulis di depan dan nama depan ditulis sebagai inisial. Jadi, Arya Wiryanata kita tulis sebagai Wiryanata A. Ingat ya, tanpa ada tanda koma maupun titik. Contoh berikutnya untuk nama yang terdiri dari 3 suku kata, misalnya Angga Rizky Raharja.
Nah, nama belakang Raharja kita tulis di depan dan nama pertama juga kedua itu ditulis sebagai inisial. Sehingga Angga Rizky Raharja menjadi Raharja AR. Wahyu Adi Raditya kita tulis sebagai Raditya WA. Untuk pengarang yang lebih dari satu orang, gunakan koma dan spasi untuk membedakan nama pengarang yang satu dengan yang lainnya. Akhiri informasi nama pengarang dengan menggunakan titik. Selanjutnya, jika pengarang lebih dari 3 atau 6 orang, maka dapat menggunakan 3 orang pertama atau 6 orang pertama yang dituliskan dalam daftar pustaka. Nama pengarang terakhir diikuti dengan koma dan spasi, kemudian diberikan kata et al. Titik atau and others, atau kalau menuliskan dalam bahasa Indonesianya bisa kita gunakan DKK titik. Perhatikan pada contoh yang pertama, nama pengarangnya adalah Rastan S. Hotsti Kiman A. et al. Titik. Artinya di sini pengarang pada jurnal tersebut terdiri dari lebih dari 3 orang. Dan penulisannya antara pengarang pertama, kedua, ketiga, dan et al. Itu dipisahkan oleh tanda koma. Contoh berikutnya ada Adler DG, Baron TH, Davila RE, Egan J, Hirota WK, Lekton JA, and others. Nah, ini artinya bahwa pengarang pada jurnal tersebut lebih dari 6 orang dan diakhiri dengan kata and others titik. Dan jangan lupa pemisah antara pengarang pertama, kedua, dan selanjutnya adalah tanda koma. Ketentuan berikutnya adalah hilangkan jabatan, pangkat, titel, atau tanda kehormatan lain yang mengikuti nama pengarang. Kita pelajari contoh berikutnya, yaitu nama pengarangnya James A. Reed, MD, FRCS. Nah, di sini MD ini adalah suatu gelar Doctor of Medicine. Kemudian FRCS-nya ini adalah gelar untuk spesialis bedah toraks kardiovaskular. Nah, gelar-gelar ini tidak dicantumkan, sehingga kita cukup menulis Reed JA. Catherine Smith PhD cukup ditulis Smith K. Robert V. Lang Major US Army cukup ditulis Lang RV. Lang ini adalah nama famili ya. Selanjutnya, jika organisasi adalah pemilik dari artikel atau jurnal, maka hilangkan kata "the" dalam menggunakan nama organisasi. Atau jika dalam publikasi disertakan nama divisi dari organisasi, maka masukkan divisi tersebut setelah nama organisasi dan dipisahkan dengan tanda koma. Jika ada lebih dari 2 divisi, pisahkan dengan tanda titik koma. Berikutnya, jika ditemukan nama editor atau translator, mulailah citasi dengan nama editor atau translator, kemudian akhiri dengan tanda koma dan berikan informasi tentang peranan orang tersebut. Untuk jurnal-jurnal yang tidak ditemukan baik nama pengarang, pemilik, editor maupun translator, mulailah dengan judul dari artikel tersebut dan jangan menggunakan kata anonymous. Ketentuan berikutnya mengenai judul tulisan atau artikel.
Pertama, masukkan judul artikel sesuai dengan yang tertera dalam jurnal atau publikasi. Kedua, kapitalkan hanya huruf pertama dari kata pertama dalam judul, kecuali pada kata-kata yang memang harus ditulis secara kapital, misalnya akronim, inisial, nama tempat, dan lain-lain. Gunakan titik dua diikuti dengan spasi untuk memisahkan judul dengan subjudul. Ini untuk jurnal-jurnal yang memiliki subjudul. Akhiri judul artikel dengan titik, walaupun pada judul tersebut terdapat tanda tanya ataupun tanda seru. Jangan memasukkan header dalam sebuah jurnal sebagai judul tulisan, kecuali jika daftar isi menyebutkan bahwa header tersebut termasuk ke dalam judul tulisan. Kita bahas selanjutnya untuk nama jurnal. Pertama, masukkan nama jurnal sesuai dengan bahasa aslinya. Kedua, gunakan abreviasi nama jurnal yang telah disepakati secara internasional. Jadi dalam membuat abreviasi atau inisial jurnal, ini tidak sembarangan ya. Kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati secara internasional. Ketiga, gunakan huruf kapital dalam mengawali setiap huruf dalam nama jurnal, termasuk abreviasinya. Selanjutnya, gunakan abreviasi yang sesuai untuk bahasa Inggris pada umumnya. Ini bisa dilihat di daftar ya. Dan kapitalkan huruf pertamanya. Juga hilangkan kata articles, kata hubung, dan preposisi seperti kata-kata of, the, at, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana menentukan singkatan atau abreviasi dari nama jurnal. Kita bisa cek abreviasi untuk nama-nama jurnal melalui link berikut. Artinya kita bekerja secara online ya. Dengan mengklik website tersebut, maka akan muncul laman sebagai berikut. Nah, ini laman setelah kita klik website yang tadi. Kita scroll ke bawah, akan muncul kolom searching. Dan kita masukkan kata-kata yang ingin kita cari abreviasinya dari jurnal yang kita maksud. Misalnya kita ingin mencari abreviasi dari nama jurnal The Journal of Ecobiology. Nah, langkah pertama kita akan menghilangkan dulu kata-kata di dan preposisi of, sehingga yang kita cari tinggal kata journal dan ecobiology. Ketikkan kata journal pada kolom searching yang sudah disiapkan, dan secara otomatis akan muncul abreviasi yaitu journal yang disingkat sebagai J. Lanjutkan dengan mengetik kata ecobiology. Secara otomatis akan muncul kata ecobiology dengan abreviasi EcoBio. Sehingga The Journal of Ecobiology diabreviasi menjadi J. EcoBio. Akhiri nama jurnal dengan titik lalu di spasi. Berikut ini adalah contoh-contoh beberapa nama jurnal yang sudah dicari abreviasinya. Kita lanjutkan dengan cara penulisan tanggal publikasi.
Tanggal publikasi diurutkan mulai dari tahun, bulan, dan tanggal publikasi. Nama bulan disingkat berdasarkan 3 huruf pertama. Akhiri informasi tanggal publikasi dengan tanda titik 2. Terkadang pada beberapa jurnal itu mencantumkan suplemen, bagian, atau edisi nomor khusus. Nah, ini semua diletakkan setelah tanggal. Gunakan abreviasi pada bagian-bagian tersebut. Misalnya, suplemen diabreviasi sebagai SUPPL, kemudian part diabreviasi sebagai PT, special number diabreviasi sebagai spec no, dan masing-masing diawali dengan huruf kapital. Gunakan hanya nomor Arab saja. Akhiri suplemen, bagian, atau nomor khusus dengan tanda titik 2. Selanjutnya kita pelajari bagaimana ketentuan penulisan nomor volume atau nomor isu. Pertama, hindari penggunaan kata volume atau vol. Nomor saja sudah cukup untuk menunjukkan volume jurnal tersebut. Jika tidak ditemukan nomor volume jurnal, berikan tanda titik koma setelah tanggal publikasi, diikuti oleh nomor isu yang diletakkan di dalam kurung. Hindari penggunaan number atau disingkat num, no, atau kata-kata lain yang ingin menunjukkan nomor isu. Dan akhiri penomoran isu dengan tanda titik 2. Kita lanjutkan mempelajari bagaimana cara penulisan untuk lokasi dan halaman. Pertama, jangan mengulang nomor halaman kecuali diikuti oleh huruf. Kedua, akhiri lokasi atau halaman dengan tanda titik. Jika halaman tidak berurutan, gunakan tanda koma dan spasi untuk memisahkan antara halaman satu dengan yang lainnya. Jika dalam satu jurnal tidak disertakan halaman, maka tulis jumlah halaman yang dikutip. Misalnya, Anda mengutip 5 halaman, maka tulislah 5P titik di dalam kurung siku. Perhatikan contoh berikut untuk penulisan halaman. Yang pertama, jika Anda mengutip dari halaman 123 sampai 125, maka ditulis 123 strip 5. Nah, di sini tidak ada pengulangan angka ya. Tetapi jika ditulis lengkap dengan ada pengulangan angka, maka sertakan huruf. Misalnya, kita mengutip dari halaman 124 sampai 126, maka ikuti dengan huruf. Misalnya 124A strip 126A. Contoh lain, kita mengutip dari halaman 1040 sampai 1062. Nah, di sini ada pengulangan angka 1 dan 0, maka cukup ditulis 1040 strip 62. Jika yang kita kutip halamannya tidak berurutan, seperti ini penulisannya. Pisahkan dengan tanda koma. Contoh yang terakhir adalah penulisan untuk halaman yang tidak diketahui nomor halamannya. Jadi, cukup kita menghitung berapa jumlah halaman yang dikutip. Nah, di sini contohnya ada 8 halaman yang dikutip, lalu dituliskan 8P titik di dalam kurung siku.
Demikian penjelasan mengenai cara menulis daftar pustaka gaya Vancouver dan khusus membahas tentang jurnal. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.